Zikir memanggil uang. Uang datang banyak sekali tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang merasa rizkinya sempit, sangat sulit, bahkan sudah kepepet banyak hutang sana sini, maka amalkanlah zikir penarik uang ini. Ini zikir penarik uang, karena di dalam zikir ini makna di dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Wahai perbendaharaan langit dan bumi, wahai perbendaharaan harta langit dan bumi, datanglah kepadaku dari mana saja yang tidak pernah aku sangka. Dengan haulnya Allah, dengan daya upayanya Allah, dan dengan kekuatannya Allah, karena sesungguhnya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ini adalah zikirnya, tetapi bahasa Arabnya harus dibaca dengan menggunakan bahasa Arabnya. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Ya khazinas samawat wal ard, itini min haitsu la ahtasib, bihaulillahi wa biquwwatillah, fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah zikirnya diulang-ulang. Bismillah, dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ya khazainas samawati, wahai perbendaraan harta langit, wal ardi, dan wahai perbendaraan harta bumi. Itini, iti datanglah oleh engkau ni kepadaku. Min haitsu la ahtasibu, dari arah mana saja, la ahtasibu yang tidak menduga oleh saya, yang tidak mengira oleh saya. Bihaulillahi, dengan daya upayanya Allah, wa biquwwatillahi, dan dengan kekuatannya Allah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah, karena sesungguhnya keadaan la haula, tidak ada daya yaitu mewujud, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan yaitu mewujud, illa billahi, kecuali wujudnya dengan Allah. Nah, ini zikirnya. Kalau makna bebas bahasa Indonesianya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Wahai perbendaraan harta langit, wahai perbendaraan harta bumi, datanglah kepadaku dari arah mana saja yang tidak pernah aku sangka. Dengan dayanya Allah, dengan daya upayanya Allah, dan dengan kekuatannya Allah, karena sesungguhnya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ini zikirnya dihafalkan terlebih dahulu. Setelah hafal kemudian diamalkan. Amalnya kapan? Nah, namanya zikir menarik uang, maka butuh waktu tengah malam. Waktu tengah malam setelah sholat hajat. Misalnya gini, kita setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'diyah isya misalnya. Setelah itu tidur, setelah tidur misalnya bangun mau sholat tahajud silahkan, mau sholat hajat juga silahkan. Tetapi zikir ini diamalkan setelah sholat sunnah tengah malam, qiyamul lail. Misalnya tahajud dulu misalnya 2 rakaat, kemudian berdiri lagi sholat 2 rakaat dengan niat hajat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala.
Usolli sunnatal hajati, saya niat sholat sunnah hajat lillahi ta'ala. Ya, 2 rakaat ini itu 2 rakaat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli niat sholat oleh saya sunnatul hajati pada sunnahnya hajat rakaat ini sebanyak 2 rakaat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian di dalam sholatnya 2 rakaat itu apa yang harus baca? Terserah kalau memang bisanya Qul ya ayyuhal kafirun, baca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Kemudian setelah rakaat kedua, pada rakaat kedua setelah baca surat Al-Fatihah, maka bisa membaca surat Al-Ikhlas. Nah, kalau misalnya nggak bisa surat Al-Kafirun bagaimana? Bisanya cuma Al-Ikhlas misalnya. Ya terserah surat apa saja yang dia bisa untuk dibaca. Yang jelas dia sholat hajat 2 rakaat pada tengah malam. Tengah malam itu syaratnya ya setelah tidur lah. Setelah tidur. Nah, jamnya berapa kira-kira? Jamnya 12 sampai jam 4. Waktu antara jam 12 sampai jam 4. Boleh jam 1, boleh jam 2, jam 3 atau jam 4 itu. Jadi pokoknya setelah tengah malam. Setelah 2 rakaat salam langsung duduk bersila. Baca zikir ini berulang-ulang. Bismillahi Allahu Akbar. Ya khazainas samawati wal ardi itini min haitsu la ahtasib. Bihaulillahi wa biquwwatillah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi Allahu Akbar. Ya khazainas samawati wal ardi itini min haitsu la ahtasib. Bihaulillahi wa biquwwatillah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi Allahu Akbar. Ya khazainas samawati wal ard itini min haitsu la ahtasib. Bihaulillahi wa biquwwatillah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Wahai perbendaharaan harta langit dan bumi, datanglah engkau kepadaku dari arah mana saja yang tidak pernah aku sangka. Datanglah oleh engkau dari arah mana saja yang tidak pernah aku sangka. Bihaulillah, dengan daya upayanya Allah. Engkau datang ini saya panggil dengan menggunakan haulnya Allah, haulillah. Bihaulillah, dengan daya upayanya Allah. Wa biquwatillah, dan dengan kekuatannya Allah. Nah, karena kita membawa haulnya Allah, yaitu daya upayanya Allah, dan membawa kekuatannya Allah, maka insya Allah harta, benda, perbendaharaan harta itu akan datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita sangka. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah, karena sesungguhnya keadaan tidak ada daya upaya yaitu mewujud, dan tidak ada kekuatan yaitu mewujud illa billahi, kecuali wujudnya dengan Allah. Nah, ini dibaca ulang-ulang. Nah, pasnya berapa kali nih pasnya? Ya bisa 100 kali, bisa 1000 kali. Intinya semakin banyak semakin bagus. Jadi ini namanya zikir. Zikir diwiridkan berulang-ulang. Kemudian diamalkan berapa kali? Nah, kalau seandainya hari pertama itu sudah mantap yakin harta itu bisa datang dari arah mana saja, tetapi mohon maaf hartanya harus ada sebab. Datangnya sebab, entah itu melalui usaha yang tidak sengaja, entah datang dari mana saja yang tidak pernah kita sangka-sangka, tidak pernah kita duga-duga. Oleh sebab itu silahkan dihafalkan, kemudian silahkan diamalkan, insya Allah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.